Selamat datang di Cara Kaya dari Saham. Hari ini kita langsung dari Space Needle Shuttle yang cukup terkenal. Tuh, towernya istimewa. Kalau kalian pernah lihat di YouTube atau film Sleepless in Seattle, pasti pernah lihat ini. Ya, jadi di episode CKDS kali ini kita akan ngebahas tentang, sekali lagi, time cycle yang akan kita gunakan untuk menghitung tanggal turning point. Bagaimana kita membuat trading plan berdasarkan time cycle atau time forecast sehingga kita bisa mendapatkan bottom reversal untuk kita entry, dan pola-pola apa saja yang biasanya saya gunakan. Ini tutorial gampang banget, pemula langsung bisa, nonton sampai habis, bagikan buat yang lainnya. Kita akan menggunakan Moon Trading sekali lagi untuk membuat trading plan pada saham. Nah, bicara tentang Moon, kali ini strategi yang akan kita gunakan adalah gimana dalam kondisi bearish kita tetap bisa untung di saham dengan menggunakan Moon Cycle. Kalau biasanya kan dalam kondisi bullish, terus kemudian kita cari pembalikan arah. Pada dasarnya sih sama, intinya kita mau cari turning point ketika dalam kondisi bearish. Bagaimana caranya kita bisa melakukan buy on weakness atau short sell. Nah, kali ini sekaligus saya nanti akan memperkenalkan CFD, Contract for Difference, yang mana sekarang melalui Orbitrade, kebetulan saya trading di Orbitrade juga, itu ada program CFD stocks, walaupun itu over the counter, tetapi ada penjamin dari liquidity providernya. Nah, ini satu-satunya adanya CFD saham-saham Indonesia, yang mana kita nanti bisa combine dengan mencari Moon Cycle untuk saham-saham yang dalam kondisi bearish bisa kita short sell. Jadi di dalam kondisi bearish ada dua cara profit. Yang pertama adalah dengan melakukan buy on weakness, menunggu reversal untuk saham-saham yang secara long term itu bullish. Tapi kalau untuk saham-saham secara long term itu belum tentu bullish, maka kita tidak melakukan buy on weakness, tetapi kita akan melakukan short sell. Ya, jadi ini bedanya. Jadi kapan kita harus melakukan short sell, kapan kita harus melakukan buy on weakness, itu benar-benar tergantung dari sahamnya. Jadi ada dua, guys. Dengan menggunakan Moon Cycle, dengan menggunakan Fibonacci Cycle, kita tetap akan mencari di tanggal berapa terjadi reversal. Tetapi untuk saham yang akan kita lakukan bottom fishing, reversalnya buy. Sedangkan untuk saham-saham yang akan kita short sell, kita mencari peak reversal. So, langsung saja kita lihat di chart bagaimana cara mencari time berdasarkan Moon Cycle-nya, kemudian bagaimana cara mengaplikasikan price action ditambah dengan kita menggunakan Moon Cycle. Tradepreneur, Moon Cycle yang saya maksud akan kita coba buktikan bagaimana caranya Moon Cycle yang sudah kita temukan cycle-nya itu berdampak pada emiten tertentu. Lalu kita simulasikan bisa nggak kita menikmati rebound pendek atau counter trend tradingnya dan bisa make money di situ. Pada contoh kali ini kita akan mengambil di saham BBRI. Ya, banking itu biasanya sangat responsif terhadap Moon Cycle, baik itu first quarter, baik itu last quarter, tergantung daripada emitennya. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan coba melihat saham BBRI yang mana kita sudah plot ada tanggal 20 Mei ya. Terus kemudian ada tanggal 30 Juli dan 21 September. Oke. Nah, kita lihat dulu tanggal 20 bulan Mei. Oke, sekarang kita lihat tanggal 20 Mei, dan 20 Mei itu adalah first quarter moon. Kemudian 30 Juli itu kita temukan 31 adalah third quarter moon, dan kemudian 21 September itu adalah full moon, ya. Jadi di BRI kali ini kita akan menggunakan first quarter, third quarter, dan full moon. Kita lihat secara keseluruhan tren ini sedang bearish. Jadi ada 3 kesempatan. Dan ini bearishnya nggak nanggung-nanggung ya. Kalau kita perhatikan itu dari Maret sampai bulan September di 2021 BBRI itu bearish. Dari mana kita bicara bearish? Kalau Anda buka line chart seperti ini kan kelihatan secara jelas ya, close to close price-nya dari sini turun ke bawah, terus kemudian dia naik. Dia secara cycle-nya juga masih
tidak lebih tinggi daripada major peak sebelumnya ya. Nah, ini disebut bearish nih. 45 derajat ceritanya kan. Naik sampai sini terus kemudian dia turun lagi. Nah, kalau bearish kan berarti kan perjalanan panjangnya itu justru lebih panjang downside-nya daripada upside-nya. Pertanyaannya, kalau misalnya Anda adalah scalper atau Anda adalah trader yang ingin trade dalam kondisi bear, tapi kita bisa ngambil misalnya kita ambil di sini rentang harga ya. Dari sini ke sini 11% ya. Tapi kalau turunnya gede nih, turunnya bisa sampai tuh 15%. Jadi kalau di bearish naik tuh 11% misalnya. Kita asumsikan mungkin dari sini ya. Kalau ini kan sama, hampir sama, tapi dari konfirmator ya oke lah, misalnya sama-sama dari bottom naik 13, turunnya 15, tapi kan turunnya terus berlanjut nih sampai ujung-ujungnya lanjut terus lebih jauh lagi ya, sampai 15. Maksudnya di sini ya, range-nya. Oke, ini kalau kita tarik lagi sampai peak-nya berarti turun total 18% ya. Jadi 18% sampai bawah sini, sedangkan setiap kenaikannya pendek-pendek. Ini yang kita sebut dengan bearish. Tapi kalau Anda perhatikan, setiap kali kita memperhatikan harga ini turun, misalnya di sini nih lagi turun, menjelang first quarter, dia bertepatan dengan harganya menemukan area support. Mari kita perhatikan dulu, ada support gak di sini? Ini support, ini jelas cukup kuat. Support 1, support 2, dan di sini otomatis harusnya menemukan support. Bertepatan dengan itu, supportnya ditembus di false break tepat pada tanggal first quarter. Lalu kemudian harga naik sekitar 13%. Istimewa kan? Di sini nunjukin kalau misalnya ini belum ada pun, misalnya kita cabut di sini, hanya meninggalkan sebuah chart kayak gini. Dan kita udah tahu nih cycle-nya bahwa saham BBR ini cycle-nya cukup bagus di first dan third dan full moon. Maka saya bisa langsung ngeplot tanggalnya. Ini sama dengan kayak Eye of Future Technology. Jadi waktu dia turun saya akan mencari area support pertamanya bagaimana. Jadi 1618 ini langsung ketemu XAY-nya ya. Bagi Anda yang sudah punya video The Art of Fibonacci Trading, Anda akan tahu 1618 bertepatan dengan ini. Kita ambil dulu ya. Jadi kita coba pakai Fibonacci dulu. Tadi kan support klasiknya di sini, tapi kita akan coba dengan Fibonacci dulu. 1618 di sini dan secara time garis putus-putus ini. Maka waktu pergerakan harga itu menyentuh 1618 itu tanggal 17 Mei, itu kita nggak mau masuk dulu. Kenapa? Karena kita menunggu tanggal 20 Mei. Ini bedanya. Ya, kalau kita tahu tentang time, kita nggak akan masuk walaupun dia sudah menyentuh 1618, karena ternyata dia masih bisa turun lebih lanjut. Di tanggal 20 Mei, 3 hari setelahnya baru kita masuk. That's the concept. Exactly di tanggal itu dia naik. Wow. Oke. Demikian juga yang ada di sini. Jadi misalnya ini kita udah jalanin, wah ini bearish. Oke, kita tahu bearish. Biarin aja, kurang lebih sekitar seminggu menjelang tanggal moon ya, itu baru kita amatin. Oke, dalam kondisi kayak gini, ini naik lagi. Berarti saya tetap harus mencari downside movement. Nah, kalau udah ada downside movement menjelang ke tanggal ini, kita sudah tahu support berikutnya di mana. Oke, kita akan lihat, ini support. Jelas, ada potensi nggak kalau ini akan menjadi double bottom? Wah, ada potensi dong, karena ini ada swing di sini. Ya, kita ganti warnanya, misalnya swingnya jadi biru. Oke. Terus kemudian dia naik ke sini, kemudian dia turun lagi ke bawah. Jadi ini potensinya double bottom kan? Lihat tanggal 30 Juli dan naik lagi. Nah, ini harapannya double bottomnya yang kita lihat. Kalau ada divergence syukur. Jadi kapan kita beli? Perhatikan di tanggal ini kalau merah biasanya saya akan masuk. Kenapa? Karena di tanggal cluster atau di tanggal-tanggal based on planetary system dan kemudian dia koreksi atau bukan koreksi sih, ini downside movementnya terlihat. Maka di situ saya akan masuk dan that's the result. Double bottom benar-benar terjadi. Kita lihat lagi. Contohnya ini juga down. Nah, udah menjelang dari tanggal ini kita lihat apa yang terjadi di sini, supportnya di mana. Ini masih menjadi support tentunya. Terus kemudian kalau kita tarik, ada chart pattern nggak ya misalnya? Saya tidak melihat ada chart pattern
yang cukup kuat di sini. But anyway, ini bisa jadi double bottom lagi. Swing low-nya mana nih? Swing low-nya. Ini swing low. Misalnya kita mau ambil swing low ke swing low, paling tidak akan jadi falling wedge, ya kan? Nah, kita tarik nih, karena kita adjust ya. Cari swing low ini kan sementara karena menggunakan swing low yang di sini, tetapi menjelang tanggalnya itu sudah jelas. Kalau kita tarik dan ini jadi swing low, itu adalah descending broadening wedge. Karena ingat polanya falling wedge menjadi descending broadening wedge. Ekornya sudah kena, bahkan sudah kena daripada trendline yang sebelumnya, ya. Garis merah dan garis biru ini ketemu. Garis biru diambil dari swing low sini ke swing low sini. Garis merah dari trend besar yang sebelumnya. Dan exactly pada saat full moon, boom, naik lagi. Artinya apa? Dengan mengcombine antara price support dan time support, even ketika bearish, pada saham yang memiliki korelasi tinggi dengan planetary cycle, dalam hal ini contoh kasusnya adalah moon cycle, Anda bisa mendapatkan return yang besar. Ini bukti nyata bahwa bagaimana cara kita menggunakan Fibonacci method, pergabungan price dan time, menggabungan dari Fibonacci dan planetary cycle untuk turning point, itu bisa menghasilkan profits di sini. Gimana caranya untuk menikmati research lebih lanjut tentang astrologi trading dan bagaimana bisa live trading? A-Club Super App. Anda bisa download langsung, jangan lupa, dari Play Store maupun dari App Store. Anda bisa menikmati free kontennya atau Anda bisa menikmati premium research dan kita bisa trading bersama. Anda bisa mendapatkan trading signal based on planetary system. Langsung download dan it's all worth it. I guarantee you're gonna be happy. Dan let's start trading with financial astrology bersama Astronaci. Oke, jadi Anda sudah mempelajari bagaimana kerennya strategi dengan kita menggunakan moon cycle, tetapi dengan dua cara pendekatan yang berbeda, buy on weakness dan juga sell on strength atau short selling di CFD. Jadi buat kamu yang pingin langsung belajar bagaimana cara short sell di CFD maupun langsung bottom fishing, silakan WhatsApp ke nomor ini. Nanti setelah aktif di Orbitrade, kita akan sama-sama di Discord dan kemudian belajar. Kebetulan Astronaci menjadi partner untuk education dan research managementnya. Silakan, nanti kita bisa sama-sama mengeksplor bagaimana caranya kita melakukan short sell di CFD, ya. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan moon cycle tersebut untuk kita make money di dalam kondisi bearish sekaligus. Langsung dari Space Needle Shuttle. Wow, luar biasa. Cara kaya dari saham sampai di sini dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye.